Saya merasa terhormat untuk menjadi moderator pada webinar terakhir hari ini. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia adalah pernah mendapat gelar doktor dalam bidang politik di Australian National University pada 2018. Sekarang dosen prodi Ilmu Politik Fisip UIN Syarif Hidayatullah. Saya coba mencek di internet, banyak tulisan bertemakan politik, Islam, dan demokrasi. Dan satu yang menurut saya, ada dua yang menarik, Mapping the Indonesian Political Spectrum. Dan yang kedua, Vote Buying in Indonesia, The Mechanics of Electoral Bribery, yang diterbitkan oleh Springer. Jadi terima kasih Pak Burhanuddin sudah hadir di sini. Silakan Pak Burhanuddin mendapat waktu kurang lebih 30 menit presentasi. Setelah itu 1 jam untuk diskusi. Pak Burhanuddin sepertinya terlempar dari Zoom, kita tunggu sebentar. Halo, Pak. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Mohon maaf, ini sepertinya ada masalah koneksi internet, gitu ya. Terima kasih, Pak Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi dan terima kasih saya kepada Ketua Aptik dan Aptik itu sendiri ya, atas undangan kepada saya untuk bisa share terkait dengan topik mengenai masa depan demokrasi di Indonesia. Nah, saya akan izin untuk menampilkan bahan yang sudah saya siapkan, gitu ya. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sekarang sudah, Pak. Silakan. Sudah terlihat ya. Ya. Oke, saya akan menampilkan beberapa poin yang ingin saya presentasikan pagi ini. Pertama, saya memulai dengan gambaran demokrasi di dunia berdasarkan indeks yang dibuat oleh para perating demokrasi seperti VDEM, ya, Variety of Democracy, kemudian The Economist Intelligence Unit, kemudian Freedom House, kemudian masuk kita ke topik secara khusus demokrasi di Indonesia berdasarkan riset yang dilakukan oleh para perating demokrasi tadi. Kemudian saya akan tampilkan beberapa poin sesuai dengan studi saya berkaitan dengan perkembangan demokrasi dalam beberapa tahun terakhir, dan kemudian di bagian ujung saya akan sampaikan optimisme yang muncul dari studi terkait dengan bagaimana democratic preferences di antara anak muda. Jadi kira-kira itu, biar tidak seluruhnya gloomy, Pak Michael, jadi di ujung saya sampaikan satu temuan empirik yang menunjukkan kita masih bisa berharap atas masa depan demokrasi kita di tengah situasi erosi demokrasi yang kita hadapi sekarang. Jadi Bapak sekalian bisa lihat berdasarkan hasil studi, misalnya ini yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit, itu jelas datanya dunia mengalami regresi demokrasi atau resesi demokrasi atau erosi demokrasi. Ya, ada banyak istilah yang disebut oleh para ilmuwan terkait dengan perkembangan terakhir di dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi Bapak sekalian bisa cek, sudah 15 tahun dunia mengalami perkembangan demokrasi yang muram. Jadi antara yang ini yang warna
abu-abu adalah negara yang mengalami kenaikan indeks demokrasi itu cuma 28, sementara negara yang mengalami penurunan indeks demokrasi 73. Jadi tahun 2020 itu total defisit 45. Ada 45 negara yang lebih banyak mengalami kemunduran demokrasi ketimbang penurunan. Jadi apa yang kita alami di Indonesia itu pada dasarnya tidak unik Indonesia. Begitu juga kalau kita lihat data dari Varieties of Democracy, ini baru saja keluar, jadi dirilis oleh lembaga yang bersangkutan berdasarkan riset dengan menanyakan kepada 3.000 ahli seluruh dunia, dan masing-masing ahli diminta untuk merating, menilai perkembangan demokrasi masing-masing negara, dan hasilnya hari ini ada 68% penduduk dunia yang hidup di tengah autokrasi. Jadi ada yang disebut dengan istilah autocratization. Itu satu fenomena di mana negara demokrasi itu mundur atau kembali ke fenomena autocratization. Nah, yang menarik misalnya India. India sudah berubah dari demokrasi menjadi autokrasi. Kemudian Brazil, termasuk juga Hungaria dan lain sebagainya. Indonesia menurut Varieties of Democracy itu ratingnya masih electoral demokrasi, tetapi indeksnya turun. Jadi ada situasi yang terjadi secara masif selama 15 tahun terakhir, dan itu membuat tidak ada satupun penduduk di dunia yang bisa hilang atau bisa mengelak dari fenomena autokratisasi. Nah, ini tadi 2010 ada 48% orang di dunia yang hidup di autokratisasi, misalnya seperti di Rusia, kemudian di China, di Singapura ya. Tahun 2020 udah berkembang naik menjadi 68%. Jadi perkembangannya cukup pesat, termasuk Rusia, kemudian juga Turki. Jadi ada banyak negara-negara yang dulu demokrasi, tapi belakangan ratingnya bukan hanya turun, tetapi sudah berubah label dari demokrasi menjadi non-demokrasi. Nah, fenomena COVID itu menurut analisis para rating demokrasi itu menambah pelik masalah yang terkait dengan masalah demokrasi. Jadi sebelum COVID, sebelum pandemi, pada dasarnya dunia sudah mengalami fenomena resesi demokrasi, tapi setelah COVID, ya setelah 1 tahun lebih kita mengalami COVID, dunia juga mengalami intensitas anti demokrasi. Jadi COVID atau pandemi menambah pelik masalah karena ada banyak toleransi atau pemakluman yang dilakukan oleh pemerintah yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip demokrasi, tetapi dianggap boleh atau dimaklumi karena masalah yang dihadapi terkait dengan COVID. Nah, sekarang kita masuk, bagaimana dengan Indonesia? Jadi ada ratusan negara yang distudi, tadi adalah fenomena globalnya. Nah, Indonesia dalam perkembangan terakhir menurut The Economist Intelligence Unit itu mengalami fenomena penurunan indeks demokrasi paling buruk selama 14 tahun terakhir. Jadi menurut The Economist kita, turun indeksnya dan penurunan indeks tahun 2020, that's the worst ya in 14 years. Jadi udah parah sekali gitu ya. Ada 5 ya yang diuji oleh The Economist Intelligence Unit. Untuk electoral process and pluralism kita masih dianggap bagus, proses pemilunya tidak terlalu skor 1-10 kita di angka sekitar 7 ya, jadi masih agak lumayan. Kemudian soal berfungsinya pemerintahan kita juga cukup bagus di bagian ini. Jadi menurut The Economist skor kita 7,5, sementara median dunia itu 5. Jadi kita cukup bagus di the functioning of government. Kemudian soal partisipasi politik kita juga cukup lumayan gitu ya, ada sekitar 6,11, tidak terlalu istimewa tetapi cukup lumayan. Nah, kita buruk sekali, rapotnya merah itu di 2 dimensi. Satu adalah dimensi budaya politik terkait dengan civic culture ya. Jadi yang kedua adalah kebebasan sipil.
misalnya berhubungan dengan intoleransi, berhubungan dengan politik identitas, terutama sejak Pilkada DKI Jakarta, rating kita drop, dan itu yang membuat The Economist mengklasifikasikan Indonesia sebagai flawed demokrasi, demokrasi yang cacat, ya. Jadi ada 5, 2 merah, 3 biru. Nah, itu kira-kira rapot kita. Nah, 2 yang terakhir itu membuat skor kita anjlok, overall cuma 6,3, dan ini yang paling buruk selama 14 tahun terakhir. Jadi masalah demokrasi kita bukan hanya di tingkat elit, tapi juga di tingkat massa. Ya, nanti saya akan jelaskan di bawah. Nah, ditambah ada penurunan terkait dengan CPI. Ya, CPI itu Corruption Perception Index dari Transparansi Internasional. Kita turun, jadi sejak 20 tahun terakhir baru kali ini skor CPI kita mengalami penurunan, ya. Sebelumnya 40, sekarang indeks kita jadi 37, dan ranking kita juga anjlok dari 85 ke 102, dan ini nggak bisa dipisahkan dari revisi Undang-Undang KPK yang melucuti banyak kewenangan dan sekaligus kekuatan dari KPK. Nah, sekarang pertanyaan yang ingin saya bahas pertama adalah apa yang menjadi drivers dari democratic decline di Indonesia. Nah, ini pertanyaan pertama yang ingin saya ulas, ya. Jadi setelah memberikan background, Bapak-Ibu sekalian, saya harapkan punya semacam insight. Kalau kita baca dari literatur tentang democratic recession atau democratic decline, itu umumnya kemunduran demokrasi di dunia itu disebabkan oleh elit. Begitu, Pak Mahil, umumnya, ya. Jadi kalau kita baca literatur, misalnya Tominian, Wakeman, ya, ini tulisan saya bersama kolega saya yang sudah dimuat oleh Jurnal Democratization. Salah satu yang kita bahas adalah apa sih drivers dari democratic decline. Nah, biasanya orang mengaitkan dengan Donald Trump, orang mengaitkan dengan Viktor Orban, ini gambar sebelah kiri bawah, kemudian sebelah kanan orang seperti Erdogan dari Turki. Mereka lah elit terpilih melalui mekanisme demokrasi, tapi setelah terpilih justru banyak melakukan kebijakan dan aksi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Nah, itu umumnya para scholars itu bicara tentang peranan elit yang menurunkan demokrasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah democratic decline di Indonesia largely elite driven ataukah tidak? Jadi kalau betul bahwa elit di banyak negara menyumbang kemunduran demokrasi, bagaimana dengan Indonesia? Nah, biasanya para ahli tentang Indonesia itu menyalahkan elit juga terkait dengan regresi demokrasi dan menganggap bahwa publik adalah bentengnya demokrasi. Ya, kalau misalnya kita baca literatur tentang politik kartel, oligarki, itu biasanya yang disalahin adalah elit. Tentu saja apa yang saya akan sampaikan tidak menafikan itu, bahwa elit memang punya kontribusi terkait dengan kemunduran demokrasi. Tapi apakah betul semata-mata elit? Nah, biasanya mereka yang menganggap bahwa demokrasi Indonesia itu dibentengi, dipagari oleh publik yang sangat pro-demokrasi, itu menganut atau mengacu pada temuan survei, termasuk survei dari kami. Ini survei-survei yang biasa kami lakukan, survei opini publik, kita tanya tentang preferensi mereka, apakah menganggap demokrasi, terlepas apakah demokrasi masih punya kelemahan, as the best form of government, gitu ya. Dan angkanya memang besar, 80-an% orang Indonesia itu percaya demokrasi adalah sistem terbaik meskipun punya kelemahan. Jadi orang yang mengikuti Hizbut Tahrir, yang mengandaikan sistem lain di luar demokrasi itu kecil, ya, kecil. Ini angkanya ada yang 9%, ada yang 6%, misalnya menganggap nggak penting mau demokrasi atau tidak. Tapi overall publik memang menganggap bahwa demokrasi adalah sistem terbaik. Tapi apakah ukuran demokrasi semata-mata dilihat dari preferensi terhadap demokrasi? Nah, tentu tidak. Nah, untuk itu kita perlu tanya beberapa hal. Pertama, jika ya, even if elite are responsible for democratic erosion, jadi kalaupun toh benar bahwa elit itu punya peranan bertanggung jawab atas erosi demokrasi, sejauh mana perilaku elit tadi itu merefleksikan preferensi publik.
Jadi kita perlu tanya yang lebih detail. Yang kedua, jika elit politik itu lebih otoriter, gitu ya, bagaimana orientasinya otoritarianisme tadi dibanding publik secara umum? Nah, dan bagaimana elit dan masyarakat secara umum itu memaknai demokrasi? Apakah berbeda atau tidak? Nah, itu kita punya dua survei, Pak. Satu adalah survei elit, anggota DPRD 31 provinsi. Yang kedua adalah survei publik. Kita bandingkan perilaku mereka terkait dengan demokrasi. Nah, hasilnya pertama kita coba dari persepsi mereka tentang demokrasi itu apa, gitu ya. Nah, ini surveinya kita lakukan tahun 2018 dan hasilnya pertama makna demokrasi berkaitan dengan substantif dimension of democracy. Apakah government, apakah demokrasi itu dimaknai bahwa pemerintah memperpendek atau mengecilkan gap antara yang kaya sama yang miskin. Pada titik ini antara publik sama politisi itu nggak beda di sini ya. Yang kedua, people choose the government leaders in free and fair election. Politisi lebih gede terkait dengan demokrasi elektoral ketimbang publik. Kemudian yang kedua, ya, makna demokrasi dalam pengertian pengawasan. The legislature has oversight over the government. Menurut publik yang menganggap bahwa demokrasi itu DPR berhak untuk mengawasi pemerintah cuma 7%. Tapi menurut politisi 33%. Mulai ada perbedaan. Jadi singkat kata dari data ini, kalau publik itu memaknai demokrasi secara substantif, jadi outputnya yang dilihat, apakah demokrasi mampu menyediakan food, ya, makanan, pakaian, shelter, dan seterusnya. Sementara kalau politisi itu lebih memaknai demokrasi dalam pengertian elektoral. Jadi ini satu yang menunjukkan ada perbedaan yang cukup tajam makna demokrasi, karena demokrasi tidak tunggal, antara publik dan elit. Yang kedua, ini memang istilah yang agak ini Pak Michael, istilah yang agak loaded ya, politically loaded, liberalism. Kalau di Barat, liberalism index itu diukur biasanya terkait dengan apakah fungsi pengawasan oleh DPR kepada pemerintah, apakah masyarakat boleh menyampaikan aspirasi dan seterusnya. Nah, yang kebalikan dari aspek ini tentu kalau orang banyak menyuarakan pendapat itu akan menyebabkan chaos. Tetapi kalau demokrasi liberal atau liberal demokrats itu bebas, orang menyuarakan haknya, menyuarakan aspirasinya, menyuarakan keyakinannya. Jadi ini yang ada di liberalism index, ada 5 yang kita ukur, kita bikin indeks yang kita sebut sebagai indeks liberalism. Kemudian kita bandingkan bagaimana elit politik dengan publik dalam melihat dalam skor liberalism index. Lebih besar mana? Nah, kalau demokrasi itu terkonsolidasi, seharusnya baik publik atau elit, dua-duanya mengakui bahwa satu, pengawasan terhadap pemerintah penting, pengawasan aspek pengawasan horizontal penting, kemudian seharusnya itu masyarakat boleh menyampaikan aspirasi yang berbeda-beda, nggak usah takut bahwa itu akan menimbulkan chaos dan seterusnya. Jadi ini gabungan 5 pertanyaan yang membentuk indeks liberalisme. Tetapi apakah setinggi itu indeks liberalisme di Indonesia? Hasilnya ternyata berbeda dengan ekspektasi selama ini. Jadi kalau sebelumnya banyak ahli Indonesia mengatakan bahwa elit sumber masalah, dan saya setuju itu, tetapi kalau kita lihat data di sini, justru hal-hal yang berkaitan dengan indeks liberalisme yang terdiri dari 5 item, itu jauh lebih kecil dukungan terhadap indeks liberalisme di kalangan publik ketimbang elit. Jadi misalnya nih ya, ini adalah yang liberal, ini yang iliberal. Yang iliberal di kalangan publik atau masyarakat secara umum jauh lebih gede ketimbang elit. Jadi masalahnya ternyata bukan hanya di tingkat elit, tetapi juga di tingkat publik. Kemudian kita klasifikasikan berdasarkan indexing yang tadi saya sebut, mereka yang masuk kelompok iliberal, mereka yang anti perbedaan pendapat,
mereka yang menganggap bahwa pengawasan DPR tidak penting terhadap pemerintah dan seterusnya, itu jauh lebih gede di kalangan masyarakat ketimbang di kalangan elit. Jadi saya lagi-lagi saya ingin tekankan, saya tidak sedang mengatakan bahwa elit kita tidak bermasalah, tetapi ternyata kita punya masalah baru, bahwa demokrasi kita ternyata tidak ditunjang oleh enlightened citizen. Ya, citizen atau warga kita itu relatif tidak begitu liberal dalam melihat demokrasi. Kemudian saya lanjutkan lagi, karena masih agak banyak. Nah, ini tadi satu soal yang pertama, Pak Michael ya. Soal yang kedua yang berkaitan dengan demokrasi di kita adalah polarisasi. Ya. Polarisasi. Nah, kalau kita baca literatur tentang democratic regression, itu ada fenomena menarik, Pak. Apa itu? Pelakunya bukan militer. Memang ada kudeta militer di Mesir, kemudian di Myanmar atau di Thailand. Tetapi itu exception rather than the rule. Jadi erosi demokrasi selama 15 tahun terakhir, pelakunya itu umumnya adalah mereka yang terpilih melalui mekanisme pemilu. Nah, itu ya. Jadi regresi demokrasi belakangan ini bukan dilakukan oleh aktor non-demokrasi seperti militer, tapi justru oleh pemenang pemilu. Nah, ini ada cerita menarik, buku yang sempat heboh ya di Indonesia, How Democracies Die, karangan Ziblatt dan Levinsky. Dia menulis buku itu relatif baru, mengacu pada pengalaman keduanya melakukan riset perkembangan demokrasi di Amerika Latin, di Eropa Timur, di Afrika, dan seterusnya. Satu saat di tahun 70-an, 70-an atau 70-an ya kalau tidak salah, Allende, presiden Chile, ya, dia pidato di depan rakyatnya meminta dukungan di tengah ancaman serbuan militer ke istananya. Dia menghibah, meminta pendukungnya untuk membela dia karena militer akan mengkudeta. Tetapi pendukungnya tidak terlalu mengikuti apa yang diinginkan oleh Allende, dan akhirnya militer menyerbu istana, menangkap Allende, kemudian menghukum mati Allende, dan matilah demokrasi. Itu fenomena otoritarianisme masa dulu, di mana pelakunya adalah militer. Sekarang pelakunya adalah pemenang pemilu, dan mereka tidak menggunakan otoritarianisme melalui direct coercion seperti yang dulu dilakukan oleh militer, tetapi justru menginvestasikan secara masif terkait dengan dukungan publik melalui gitu ya, polarisasi. Gitu ya. Jadi polarisasi itu ternyata jadi mekanisme yang menyumbang regresi demokrasi. Bagaimana caranya untuk sampai pada kesimpulan itu? Nah, selama ini, Bapak sekalian, studi-studi tentang polarisasi dan partisanship itu umumnya di negara Amerika Utara dan negara-negara Amerika Utara dan Eropa yang punya tingkat partisanship yang tinggi. Nah, kita nggak tahu bagaimana elit politik memaintain ya dukungan dari publik untuk memelihara polarisasi dalam rangka menjalankan anti-democratic agendas yang mereka punya. Jadi studi-studi di Amerika Latin atau di Asia, di mana tingkat party ID rendah, itu jarang dilakukan. Nah, kita pengen tahu bagaimana, kan democratic regression terjadi di mana-mana, bukan hanya di negara yang party ID-nya tinggi. Nah, kita ingin cek bagaimana mereka yang menang pemilu kemudian memelihara polarisasi dan tingkat partisanship-nya dalam rangka menopang agenda-agenda iliberal para pemimpin tadi. Nah, kami punya studi, Pak. Caranya itu kita bikin eksperimen. Jadi topik yang pertama tadi saya saya menjelaskan tentang ternyata bahwa democratic regression bukan hanya dari sisi elit, tapi juga dari sisi publik. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam. Bagaimana publik menjadi bagian yang illiberal tadi. Salah satunya adalah melalui polarisasi tadi. Nah, caranya untuk sampai pada eksperimen begini. Ini memang agak teknis ya, Pak. Ada 4 studi kasus yang kita uji melalui eksperimen. Kita bagi responden jadi 4 kelompok secara random.
tiga kelompok maksud saya. Pertama adalah kelompok kontrol, yang kedua adalah kelompok yang mendapatkan Q dukungan partai, kita pilih PDIP dan Gerindra. Jadi ada yang satu kelompok dapat dukungan PDIP, yang satu dapat kelompok Gerindra. Satu dalam kasus Perda Syariah. Nah, kalau kelompok kontrol, Pak, itu kita nggak ngasih Q apapun. Jadi kita nggak ngasih Q atau informasi apakah Perda Syariah ini didukung Gerindra atau ditolak PDIP, itu di kelompok kontrol. Nah, kalau di direct election itu terkait dengan pilkada dibubarkan atau tidak. Kita juga nggak ngasih Q apapun. Apakah sikap PDIP itu pro atau tidak terhadap direct election untuk diabolis. Kemudian soal electoral threshold dan terakhir adalah soal Perpu Ormas. Nah, kalau kita lihat data di sini, Bapak sekalian, ini kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini adalah kita nggak ngasih Q apapun. Dan ternyata kalau kita kasih Q, mereka yang pemilih Gerindra di kelompok kontrol itu yang mendukung Perda Syariah cuma nggak nyampe 0,5 nih, skor 0 sampai 1. Tapi setelah kita kasih Q bahwa Gerindra itu mendukung Islamic Law, penegakan Perda Syariah, itu langsung pendukungnya naik ke atas. Begitu juga di direct election. Kalau misalnya kita kasih Q bahwa Gerindra itu mendukung penghapusan pilkada, ini simulasi Pak ya, itu langsung naik jadi tinggi. Begitu juga dengan electoral threshold. Awalnya pendukung PDIP itu cenderung nggak terlalu setuju kalau electoral threshold terlalu tinggi. Tapi setelah kita kasih Q, di treatment ini langsung naik tinggi. Begitu juga dengan Perpu Ormas. Awalnya pendukung PDIP nggak terlalu tinggi di kelompok kontrol. Tapi setelah kita kasih treatment, pendukung PDIP yang dukung Perpu Ormas itu akhirnya tinggi. Ini 4 kasus yang kita jadikan sebagai studi kasus untuk menguji terkait dengan demokrasi. Nah, berikutnya adalah Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Kalau tadi adalah efek partai, kalau ini efek tokoh. Sama Pak polanya. Jadi di kelompok kontrol, pemilih itu awalnya nggak punya sikap. Tapi kalau Pak Jokowi misalnya mengatakan bahwa Perda Syariah itu melanggar prinsip minoritas, jadi mereka yang awalnya dukung jadi turun. Sementara kalau misalnya pendukung Pak Prabowo, awalnya yang mendukung Perda Syariah cuma kecil, kalau kita kasih tahu misalnya, jika Pak Prabowo setuju Perda Syariah, itu langsung naik. Begitu juga soal pilkada. Begitu juga dalam electoral threshold. Jadi efek Pak Jokowi, efek Pak Prabowo, ini memang surveinya sebelum Pak Prabowo masuk ya ke kabinet, jadi waktu jelang Pilpres. Kemudian efek PDIP, efek Gerindra, itu betul-betul meningkatkan sikap anti demokrasi. Tergantung apakah partainya atau elitnya itu menunjukkan sikap pro atau tidak terhadap isu-isu demokrasi. Nah, ini berbahaya. Saya sebut berbahaya karena sikap publik, sikap massa itu sangat ditentukan oleh elitnya. Kalau sikap elit positif atau benar dalam konteks demokrasi, tentu baik-baik saja. Tetapi kalau misalnya sikap elit itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, maka akan bisa membuat fenomena regresi demokrasi makin parah. Nah, itu 2 kasus yang terjadi pada tingkat massa, Pak Michael. Nah, yang bagian terakhir, saya akan sampaikan bagaimana dengan di tingkat elitnya. Jadi kita punya problem di tingkat massa yang terpolarisasi, yang bisa dibawa ke sana kemari, dan termasuk ketika melanggar prinsip demokrasi. Yang kedua, massa yang ternyata illiberal, yang tidak seoptimis seperti yang kita baca dari studi-studi sebelumnya. Nah, ini elitnya. Elit kita wawancara elit partai dari 9 partai yang lolos PT hasil pemilu 2014, dan kita lihat ternyata elit partai dari 9 partai yang lolos PT itu nggak bisa dibedakan dalam 9 isu, entah itu reformasi, entah itu terkait dengan ekonomi, dan seterusnya. Yang hanya bisa dibedakan adalah isu Islam dan Pancasila. Jadi di sini, ini yang warna merah, warna biru adalah Demokrat, warna merah adalah Gerindra. Ini ada warna-warna nih ya.
Nah, itu kita lihat sikap masing-masing partai. Ini sebentar Pak ya, mau mati apa namanya baterainya, jadi saya harus sambil ngecas. Sebentar, takut mati. Oke. Jadi ini warna-warna merah itu merah, kuning, hijau itu menunjukkan afiliasi elit tadi. Soal reformasi, semua elit partai itu ngumpul di sebelah agak kiri. Soal apakah pro miskin atau orang kaya, semua partai juga ngumpul sebelah kiri. Soal ekonomi agak ke tengah. Soal peran negara agak ke kiri. Soal left or right, mereka itu kiri atau kanan, elit-elit partai itu. Dari 9 partai yang kita tanya, itu cenderung ke kanan. Soal tradisi cenderung ke kiri. Jadi poin saya, masing-masing elit itu nggak bisa dibedakan. Jadi kita lihat secara statistik nggak signifikan tuh antara elit Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, Nasdem, P3, PKS, PAN dan seterusnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan isu ekonomi, sosial dan seterusnya. Yang beda isu agama. Ini soal Islam ini kita tanyanya begini. Menurut Ibu Bapak, apakah partai Ibu Bapak ingin memberikan peran politik terhadap Islam lebih besar atau lebih kecil? Nah, datanya itu agak ada bedanya di sini. PKS, P3, PAN cenderung ke kanan, artinya pengen memberikan Islam peran yang lebih besar dalam politik, sementara Nasdem dan PDIP cenderung ke kiri. Begitu juga dengan soal Pancasila. Partai seperti PKS, PAN, P3 cenderung menganggap mereka adalah partai Islam, sementara yang sebelah kiri yang menganggap sebagai partai Pancasila itu datang dari PDIP dan Nasdem. Nah, ini soal ekonomi. Jadi elit-elit partai kita kalau ditanya soal 4 isu ekonomi itu cenderung nggak bisa membedakan satu sama yang lain. Nah, ini punya efek lebih jauh. Kalau misalnya kebijakan ekonomi mereka sama, bagaimana masyarakat bisa membedakan sikap atau kebijakan atau platform partai masing-masing partai. Dan akibatnya seperti ini, Pak. Jadi kalau kita lihat yang garis horizontal itu adalah preferensi ekonomi politisi, yang garis vertikal itu preferensi ekonomi konstituen masing-masing. Jadi kan ada konstituen Nasdem, konstituen P3, konstituen PDIP, kita bandingkan dengan preferensi elit mereka. Umumnya, baik konstituen maupun elit partai, itu kalau soal isu ekonomi itu nggak bisa dibedakan sama sekali. Yang ngumpul sebenarnya. Ini efeknya adalah partai-partai jadi nggak punya insentif untuk jualan isu programatik. Ya, ini kan topiknya terkait dengan transformasi sosial ekonomi. Ya. Jadi isu ekonomi itu sama semua. Dan itu menjadi bahaya. Kita pengen perbedaan yang tajam terkait bagaimana peran negara dalam soal ekonomi misalnya. Tapi dalam konteks di Indonesia, konstituen maupun elitnya sama-sama nggak bisa dibedakan orientasi ekonomi. Tapi soal Islam, soal politik identitas, bedanya kelihatan banget, Pak. Ini yang saya khawatir terkait dengan maraknya politik identitas. Jadi ada 7 item yang kita sebut sebagai indeks Islam politik, dan kemudian kita bandingkan dukungan terhadap 7 item ini, indeks Islam politik, misalnya pemerintah harus memprioritaskan Islam, pemimpin Islam ulama harus lebih berpengaruh dalam kehidupan politik, daerah-daerah di Indonesia harus diperbolehkan menerapkan hukum syariah, dan seterusnya. Kita lihat di sini ada bedanya, Pak, satu partai dengan partai lain. Ini kalau saya bikin dalam scatter plot. Jadi yang paling atas semakin tinggi itu semakin ke atas, Pak, vertikal, semakin tinggi dukungan Islam politik di kalangan konstituen partai, sementara yang horizontal semakin ke kanan itu semakin tinggi dukungan Islam politik, gabungan dari 7 pertanyaan tadi di kalangan politisi. Dan kalau kita lihat di sini, Pak, yang paling tinggi dukungan terhadap Islam politik baik di tingkat elitnya maupun di tingkat konstituennya adalah 3 partai, PKS, P3 dan PAN. Sementara yang relatif paling rendah dukungan terhadap Islam politiknya itu PDIP dan Nasdem. Bukan hal yang baru, tetapi ada satu yang menarik menurut saya adalah semua partai titik-titik yang menemukan antara konstituen sama partai, elit partainya itu di atas garis scatter plot ini, Pak. Ini artinya apa?
Artinya pemilih kita, pemilih di Indonesia itu lebih konservatif ketimbang elitnya. Dan kalau misalnya ini dibaca oleh para elit, itu jadi insentif buat mereka untuk main isu agama. Jadi ini hal-hal yang terus terang membuat saya worry, gitu ya. Ini udah dimuat di Journal Electoral Studies, tapi nggak kita publikasikan di Indonesia karena terus terang datanya menunjukkan preferensi publik jauh lebih pro terhadap Islam politik ketimbang elitnya. Kalau elitnya kemudian menangkap sentimen itu, misalnya kayak Gerindra, Demokrat misalnya, dukungan di level konstituennya terhadap Islam politik 3,6. Terhadap elit Demokrat sendiri terhadap isu Islam politik cuma 2,6. Jadi kan konstituen Demokrat lebih konservatif tuh ketimbang elitnya. Begitu juga dengan PKB, Pak. Baik, maaf Pak Burhan. Mau habis ya? Oke. Ini Saya persingkat. Nah, ya. di bagian terakhir, Pak, saya ingin memberikan optimisme karena dari tadi kan gloomy, Pak ya. Saya persingkat aja. Kita punya studi mutakhir terkait dengan anak muda. Ya, mengapa anak muda penting? 75,5 juta menurut sensus terakhir 2020 itu generasi Z, Pak. Itu setara dengan 27%. Generasi milenial kita 69 juta, itu setara dengan 25%. Jadi total anak muda kita 52%. Nah, kalau kita baca studi sebelumnya kan umumnya gloomy ya, anak muda dianggap intoleran, anak muda dianggap pro-radikal, kurang berpartisipasi, dan seterusnya. Apakah benar? Nah, datanya ternyata tidak sesuram itu, gitu ya. Datanya ternyata tidak sesuram itu. Jadi kalau kita lihat, misalnya ini saya bagi dalam beberapa kelompok, Pak. Ini saya percepat saja, gitu ya. Anak muda yang lahir pasca reformasi itu cenderung lebih kritis, Pak, dibanding anak muda yang lahir pada masa Soeharto. Jadi mereka cenderung menganggap demokrasi sekarang bermasalah, cenderung bahwa kebebasan untuk menyampaikan berpendapat makin susah, dan seterusnya. Jadi tidak benar mereka yang mengatakan bahwa anak muda kita apatis. Data menunjukkan anak muda kita justru sangat kritis, gitu ya. Dan salah satu penyebabnya adalah anak muda, kalau kita lihat dari regresi di sini, dependent variabelnya adalah kondisi demokrasi. Anak muda itu cenderung terkoneksi dengan sosial media. Nah, yang bagian terakhir dari disertasi saya, bagaimana dengan sikap toleransi anak muda? Nah, kalau kita lihat, ini survei anak muda saja, Pak, itu memang kelihatannya agak besar ya, anak muda yang keberatan non-muslim jadi presiden, yang warna merah 39%. Anak muda yang keberatan non-muslim jadi gubernur, kelihatan gede. Tetapi kalau Anda bandingkan dengan populasi umum, jadi kita punya survei populasi umum, bukan hanya anak muda, yang warna oranye ini adalah tingkat toleransi anak muda saja, anak muda muslim. Dalam soal non-muslim mengadakan acara keagamaan. Kalau populasi umum, itu lebih gede, Pak, yang intoleran. Anak muda memang ada 12%, tetapi tidak sebesar intoleransi di kalangan populasi umum. Ini juga. Soal membangun tempat peribadatan. Anak muda ada 16% memang yang keberatan. Tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding populasi masyarakat secara umum yang intoleran dalam soal jika non-muslim membangun tempat peribadatan. Soal menjadi bupati atau wali kota, anak muda yang keberatan 28%. Tetapi kalau Anda bandingkan dengan populasi umum, jauh lebih gede yang keberatan. Soal gubernur juga demikian. Soal non-muslim menjadi presiden, 38% memang anak muda yang keberatan. Tapi coba bandingkan dengan survei populasi umum bulan Agustus 2018, 59%. Jadi singkat kata sebagai penutup, Pak, memang demokrasi kita mengalami masalah, tetapi kita punya anak muda yang relatif lebih terbuka, lebih open-minded, lebih toleran, dan karenanya di tengah masalah demokrasi yang kita hadapi, kita tidak perlu atau tidak terlalu khawatir ya terhadap masa depan kita karena masih ada anak muda yang jauh lebih demokratis dan terbuka. Terima kasih, saya mohon maaf Pak kalau kepanjangan, saya kembalikan kepada Pak Mail. Ya, terima kasih Pak Burhanuddin. Ini kita pagi hari ini mendengar sebuah
diskusi, sebuah paparan yang memang sangat menarik, terutama kalau kita membaca perkembangan demokrasi di Indonesia yang justru bermasalah pada saat akhir-akhir ini. Nah, ada beberapa hal yang sebetulnya menarik untuk didiskusikan. Saya sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di sana. Yang pertama dari Bruder Salomo SVD dari Kupang. Pertanyaannya itu, sebentar saya penurunan demokrasi di Indonesia disebabkan oleh perilaku para elit. Saya kira Bruder tangkap baik pembicaraan Pak Burhanuddin tadi, yang mengaplikasikan demokrasi dalam kehidupan nyata di Indonesia. Nah, ini kenapa bisa begini? Sebentar ini. Saya kehilangan. Bruder bisa langsung bicara saja karena ini kelihatan pertanyaannya penting ini. Bruder Salomo. Halo, Bruder. Atau dari, ya silakan Bruder, ya. Masih unmute. Oke, saya langsung. Salah satu penurunan demokrasi di Indonesia adalah dilakukan oleh perilaku para elit dalam mengaplikasikan demokrasi di kehidupan nyata di Indonesia. Selain itu, korupsi juga boleh dikatakan berjalan masif dan pelakunya adalah para elit. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kebijakan yang perlu diambil agar penurunan demokrasi dan korupsi itu bisa dikurangi, dan kira-kira sanksi apa yang harus diberikan sehingga dua kasus itu menjadi ada efek jerahnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Burhanuddin Muhtadi. Ya, silakan Pak. Ya, ya, terima kasih Pak Salomon. Menurut saya harus ada hukuman elektoral kepada elit yang secara terbuka, secara kasat mata, secara telanjang memakai strategi elektoral yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Jadi siapapun elit politik yang memakai strategi politik identitas itu harus dihukum secara elektoral. Itu cara supaya kita bisa memberikan punishment kepada siapapun yang mencoba memakai cara-cara haram seperti itu. Nah, masalahnya ini Pak. Kalau kita lihat data, seringkali hukuman itu tidak diberikan oleh pemilih. Jadi banyak studi saya kebetulan setelah Pilkada DKI Jakarta diminta bicara oleh Oxford University tahun 2017, dan saat itu saya ditanya kira begini Pak, apakah politik identitas terjadi di Pilkada DKI Jakarta ataukah sebelumnya sudah menjadi semacam sesuatu yang sering dialami dalam pilkada. Nah, saya olah data saya dan ternyata Pak, hasil pengolahan data yang saya lakukan, yang saya punya, itu politik identitas itu sudah dilakukan jauh sebelum Pilkada DKI Jakarta. Dan bisa membuat menang calon yang memakainya. Nah, itu makanya tadi saya bilang kita harus memberikan punishment, tapi data tidak mengatakan demikian. Jadi polanya begini Pak, di pilkada wilayah yang komposisi etnik dan agamanya itu tidak terlalu timpang, politik identitas itu pasti bekerja.
di Sumatera Utara, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, di Maluku, di DKI Jakarta. Jadi sepanjang komposisi etniknya itu tidak terlalu timpang, lain misalnya kayak Jawa Tengah, Jawa Barat, itu kan yang Islam terlalu besar. Jadi, tetapi kalau misalnya 70-30%, 40-60%, itu tanpa ada mobilisasi, itu pasti terjadi politik identitas. Dan ini terus terang merugikan kita semua. Ya. Karena kita akan memberikan jadi pemilih itu tidak melihat tawaran programatik yang disampaikan oleh para elit yang bertarung dalam pilkada. Jadi misalnya seperti itu, ngapain kita ada pilkada? Cukup lihat KTP-nya. Kalau ternyata nggak ada dampak tawaran programatik terkait dengan pilkada dan politik identitas yang bekerja. Jadi saran saya, Pak, kita harus melakukan pendidikan pemilih, ya. Jangan sampai gitu ya politik identitas ini memperburuk ya proses rekrutmen pejabat publik kita, dan akibatnya kita kehilangan kesempatan terbaik untuk memilih pemimpin yang demokratik, pemimpin yang kompeten. Nah ini bahayanya politik identitas adalah publik kehilangan kesempatan terbaik untuk memilih pemimpin yang kompeten. Saya ingat waktu Pilpres, Pak, dan itu saya bandingkan dengan data BPS, itu nggak ada beda. Jadi provinsi yang indeks Gini rendah atau tinggi itu nggak ada bedanya, nggak ada polanya. Yang memilih Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi atau Pak Prabowo didukung di provinsi, entah itu indeks Gini-nya tinggi atau rendah, entah itu tingkat kemiskinannya tinggi atau rendah. Jadi variabel-variabel itu jadi nggak penting buat kampanye. Kalau misalnya variabel itu berpenting untuk mempengaruhi pilihan seseorang capres, seharusnya provinsi yang kaya itu harusnya memilih Pak Jokowi karena Pak Jokowi berhasil meningkatkan kekayaan dan seterusnya. Tapi itu enggak. Yang terjadi adalah semakin tinggi proporsi pemilih Muslim, semakin enggak memilih Pak Jokowi. Kayak Sumbar, kayak Aceh gitu ya. Dan sebaliknya semakin tinggi proporsi pemilih non-Muslim di satu provinsi, semakin tinggi dukungan terhadap Pak Jokowi. Jadi apa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir itu bukan kabar yang baik. Karena akibatnya kemudian siapapun pejabat yang terpilih itu jadi nggak punya insentif untuk bekerja secara maksimal untuk kepentingan publik. Ujungnya mereka hanya jualan kartu agama atau kartu etnik. Nah ini harus di stop, terutama nanti 2024 kita harus melakukan civic education, termasuk kepada institusi akademik kita, agar stop penggunaan politik identitas buat Indonesia yang lebih baik, dan agar demokrasi kita bisa pulih kembali. Karena tadi seperti yang saya sampaikan Pak Salomon, salah satu penyebab penurunan demokrasi kita adalah penggunaan politik identitas. Jadi tingkat intoleransi yang tinggi itu membuat skor civil liberties kita merah menyala. Dan itu bisa kita lakukan, caranya adalah jangan pilih politisi yang memakai politik identitas. Begitu Pak Michael. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Lita Limpo Atmajaya. Ibu Lita bisa mengajukan pertanyaan kalau bisa? Ya, selamat pagi Pak Menteri. Saya Burhanuddin. Saya itu dari dulu kalau lihat Pak Burhanuddin, saya ingat Ibu Ani Sucipto, mirip banget. Ya, Bu Ani itu saya sering dengan Bu Ani Sucipto dulu ya. Nah, Pak, tadi saya sangat tertarik dari hasil penelitian yang diungkapkan itu sampai memperoleh kesimpulan bahwa penurunan hal budaya, politik, dan kebebasan sipil itu sebetulnya tolok ukur yang bisa membuat kesimpulan yang demikian itu apa-apa saja poinnya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi untuk budaya politik, Ibu, itu berkaitan dengan
civic culture ya, budaya politik itu misalnya apakah masyarakat atau elit bisa menerima prinsip pengawasan atau mekanisme checks and balances. DPR kita memang bermasalah, tetapi secara konstitusional DPR punya hak yang ditulis oleh konstitusi untuk mengawasi. Kemudian seberapa jauh publik atau elit menangkap semangat perbedaan. Jadi kadang-kadang kan ada order itu kalau orang menyuarakan kritik nanti noise, nanti gaduh. Nah ini dalam konteks budaya demokrasi itu dianggap tidak sesuai dengan civic culture. Memang demokrasi itu gaduh, Bu. Tetapi dalam demokrasi siapapun berhak untuk menyuarakan kritik tanpa ketakutan untuk dikriminalisasi. Termasuk misalnya soal kebebasan sipil, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berkeyakinan, hak untuk beribadah. Itu kita merah semua di situ, Bu. Jadi hak untuk misalnya kayak kasus Ahmadiyah di Sintang. Dalam konteks demokrasi, Bu, acuan utamanya adalah ayat-ayat konstitusi, bukan ayat-ayat kitab suci. Tetapi di Indonesia seringkali kan kebolak-balik nih ya. Orang menganggap bahwa Syiah misalnya melenceng dari Islam, tetapi mereka lupa bahwa dalam konteks bernegara di bawah Pancasila, siapapun, jangankan yang punya agama, yang tidak beragama pun punya hak yang sama sebagai warga negara, sebagai citizenship. Tapi kan ada misalnya orang seperti Ahmadiyah sampai sekarang di daerah NTB, Bu, itu diasingkan di pulau. Ada seperti warga Syiah dari Madura yang nggak bisa kembali ke kampung halamannya, harus tinggal bertahun-tahun di pengungsian di daerah Sidoarjo. Ya, ada seperti Ahmadiyah di Cikesik sampai diserbu oleh ormas anarkis, ya, sampai 3 orang meninggal. Kejadian-kejadian ini tuh dicatat, jadi dan itu yang membuat rapot kita merah. Termasuk tadi lepas kita setuju atau tidak setuju terhadap Pak Ahok misalnya, dalam konteks demokrasi, apapun agamanya, apapun etniknya, boleh untuk running for election. Tetapi kalau misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa karena seseorang itu minoritas dan karenanya tidak boleh menjadi pejabat publik, itu juga menurunkan indeks demokrasi kita. Jadi ukuran-ukurannya itu, Bu, yang membuat kita mengalami penurunan demokrasi, ditambah dengan peningkatan aturan yang membuat demokrasi kita makin merosot. Misalnya Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu awalnya kan dipakai untuk membuat ruang digital kita lebih beradab, terutama dari ancaman transaksi elektronik. Tetapi kalau kita lihat dari laporan Polri, sebagian besar laporan terkait dengan Undang-Undang ITE itu berkaitan dengan pencemaran nama baik. Ada kawan saya, Bu, di Unsyah, Universitas Syahkuala. Dia seorang dosen, pintar sekali, lulusan Cornell, ahli statistik, mengkritik rekrutmen dosen di kampusnya sendiri, di grup WA sendiri. Sama pimpinan fakultasnya dilaporkan ke polisi pakai Undang-Undang ITE. Namanya Saiful Mahdi. Dia kalah di pengadilan, sampai tingkat kasasi kalah terus. Sekarang ada di penjara. Ya. Jadi hal-hal semacam ini itu membuat demokrasi kita merosot. Ada hal yang positif tadi saya sebut, ya, misalnya soal functioning the government, kita rapotnya masih tinggi di atas 7. Kemudian soal proses pemilu kita juga masih di atas 7, ya. Tetapi 2 dimensi yang terakhir itu betul-betul harus jadi acuan kita, dan karenanya saya setuju terhadap statement Pak Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE, karena ini menjadi sumber yang dijadikan acuan buat siapapun untuk saling melaporkan, dan karenanya iklim demokrasi menjadi terancam. Begitu, Bu Lita. Baik, terima kasih Pak Burhanuddin. Ini ada pertanyaan yang kurang lebih sama seperti yang dikemukakan oleh Bu Lita dari Unika de la Salle, Manado.
Berdasarkan berbagai penelitian Bapak tentang demokrasi dan politik Islam yang Bapak telah lakukan, bagaimana tanggapan atau pemikirannya Bapak tentang perkembangan demokrasi Indonesia ke depan dan antisipasinya dalam hubungan dengan relasi antara agama, terutama menguatnya intoleransi. Ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Saya memang ini sesuatu yang tidak bisa kita tuntaskan dalam waktu sekejap, perlu kerja kolektif, kerja kebudayaan dari seluruh pihak, ya, baik dari kalangan elit atau dari kalangan massa atau publik, termasuk kalangan civil society dan seterusnya. Jadi menurut saya demokrasi adalah mekanisme atau sistem terbaik yang kita punya, meskipun tidak sempurna. Tetapi dibanding dengan sistem yang lain, demokrasi memberikan satu metode untuk mengoreksi. Jadi kalau ada yang tidak benar, ada metode yang diberikan oleh demokrasi untuk mengoreksi dirinya sendiri. Contoh paling sederhana adalah Amerika Serikat. Setelah Obama terpilih 2 kali, dalam sejarah baru kali pertama presiden keturunan kulit hitam terpilih, habis itu yang menang Donald Trump. Jadi luar biasa itu ya, Amerika Serikat diombang-ambingkan dari optimisme tiba-tiba menjadi sangat gloomy di bawah Donald Trump. Tapi demokrasi memberikan kesempatan buat warga Amerika untuk mengoreksi pilihannya. Dan mereka melakukan itu dalam pemilu tahun 2020 kemarin. Jadi yang saya ingin katakan adalah demokrasi bisa melahirkan demagog seperti Donald Trump, tetapi demokrasi juga memberikan kesempatan buat kita untuk mengoreksi kalau pilihan kita salah. Nah itulah, that's the beauty of democracy. Makanya tadi saya sampaikan ke Pak Salomon, gitu ya, demokrasi bisa melahirkan orang yang sangat intoleran, demokrasi bisa melahirkan Hitler dalam kasus di Jerman, tetapi sepanjang kita beriman, tanda kutip, terhadap demokrasi, kita punya kesempatan untuk mengoreksi pilihan kita yang salah. Nah, di situ menurut saya penting buat kalangan civil society untuk melakukan civic education, Pak. Bahwa kita harus memilih orang bukan berdasarkan identitas agama, identitas suku, identitas sara, tapi murni karena kompetensi. Dan kita harus memberikan reward kepada mereka. Sehingga mereka yang terpilih atas dasar kompetensi dan integritas itu akan memberikan imbal balik kepada pemilih. Nah, kalau misalnya politik identitas yang bekerja dan itu ternyata justru lebih menentukan pilihan dan kemenangan, maka akan memberikan pelajaran buruk kepada publik. Publik akhirnya merasa ngapain memilih calon yang benar kalau ternyata calon yang tidak benar pun bisa terpilih. Jadi menurut saya itu, Bu, tentu saja rekam jejak elit yang maju dilihat dari sisi komitmennya terhadap Indonesia yang bineka, itu perlu kita kritisi. Gitu ya. Jangan sampai misalnya elit punya rekam jejak yang buruk dalam soal pluralisme bisa terpilih, karena kalau misalnya mereka bisa terpilih, tentu membahayakan iklim toleransi kita, dan saat yang sama makin memperburuk indeks demokrasi kita. Saya kira saya di situ, Pak, poin saya. Jadi ada kerja elektoral, civic education kepada pemilih, saat yang sama ada kerja masyarakat sipil. Jadi kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok civil society, NU, Muhammadiyah, KWI, PGI, Walubi, dan seterusnya harus melakukan pendidikan pemilih kepada umatnya masing-masing, bahwa dalam soal demokrasi itu tidak taken for granted. Ya, Indonesia itu tidak taken for granted. Ini saya tulis kemarin, Pak Michael, ya, menghormati Pak Sabam Sirait, gitu ya, yang meninggal. Kebetulan saya kenal dekat sama beliau, kenal juga sama putranya, Bung Arak Sirait, gitu ya. Suatu saat kita, jadi saya tulis di Berita 1, 2 pelajaran dari politisi 7 zaman, itu kira-kira judulnya ya. Pelajarannya saya ambil dari 2 pengalaman saya berinteraksi di sebuah televisi, talkshow televisi ya. Yang pertama terkait dengan
isu penyerbuan Ahmadiyah. Waktu itu saya dan Pak Sabam tampil sebagai duet yang serasi ya, untuk melucuti kelemahan negara dalam melindungi warganya. Jadi pluralisme, kata Pak Sabam, itu tidak taken for granted. NKRI itu tidak taken for granted, ujuk-ujuk jatuh ke bumi, enggak. NKRI itu harus diperjuangkan. Jadi kalau misalnya kita tidak memperjuangkan NKRI, jangan pernah berharap NKRI akan bisa bertahan sampai lama. Dan karenanya butuh semuanya untuk menjaga NKRI itu. Caranya ya jangan beri kesempatan buat elit politik yang intoleran ya untuk mengelola bangsa ini, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Begitu, Pak. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Unpar, Universitas Parahyangan, dari Ibu Mireim Marcia. Itu berkaitan dengan tesis mengenai polarisasi yang Pak jelaskan tadi. Pertanyaannya begini, apakah sistem demokrasi yang tidak liberal menjadi kecenderungan preferensi masyarakat kita dewasa ini bersumber dari kebudayaan atau pengalaman kolektif kita? Dan kalau memang demikian, apa preferensi masyarakat kita sekarang ini? Iya. Kira-kira begitu. Bagus ini pertanyaannya. Terus terang saya nggak yakin bisa memberikan jawaban yang konklusif ya. Tetapi secara umum saya mengatakan memang ada kaitannya, Bapak ya, antara budaya kita dengan iliberalisme. Jadi suatu saat saya ketemu dengan Farid Zakaria, dia seorang intelektual dan sekaligus jurnalis CNN, keturunan Pakistan. Dia pernah mengatakan nggak lama setelah Indonesia menjadi bangsa demokrasi setelah era reformasi, kira-kira mengatakan demikian. Dia Indonesia dan negara-negara Muslim secara umum itu sulit menjadi negara demokrasi yang liberal, kata dia, kata Farid Zakaria. Casingnya demokrasi, tetapi substansinya sulit untuk sepenuhnya bisa seliberal negara barat. Alasan Farid Zakaria adalah ada elemen budaya yang membuat negara-negara Muslim atau negara-negara Asia secara umum, termasuk Singapura dan lain sebagainya, itu nggak bisa sepenuhnya liberal. Elemen budaya itu misalnya order, order itu ketertiban. Jadi kan seringkali kita itu mendewakan ketertiban, atas nama ketertiban, gitu ya. Kita memberi asas komunitarianisme itu, Pak. Jadi atas nama Halo, Pak Burhan masih di sana? Sepertinya ada gangguan, Pak. Ada gangguan. Nah, kita tunggu aja. Ya, kita tunggu saja ya. Ya, kita bersabar sebentar karena kayaknya terlempar nih. Ada gangguan teknis. Ya, mohon bersabar sebentar karena
Tunggu sebentar Pak Michael ya. Ya, ya. Sudah masuk. Oke. Sudah ada di sana? Sudah ya? Sebentar Pak. Halo, Oke. Pak. Halo. Halo Iya, Bapak, Pak Michael. Iya, iya. Saya mohon maaf ini Iya. koneksi internetnya parah sekali di. Iya, Mohon maaf sekali. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Ada korelasi memang Bu, antara budaya politik dengan yang dianggap tidak match ya sama demokrasi liberal, dan karenanya memang perlu waktu ya buat kita supaya budaya politik ini bisa betul-betul menunjang demokrasi yang tadi kita sebut ya. Termasuk misalnya soal korupsi, itu juga ada unsur budaya ya. Jadi ini saya pernah tulis di Kompas, budaya patrimonial, budaya feodal, dan itu menyelinap di balik praktik korupsi yang makin parah gitu ya di Indonesia. Dan itu ada unsur budaya, Pak. Saya pernah tulis di Kompas begini, kalau kita datang ke kampus-kampus di Barat, Pak, itu biasanya yang gedungnya paling mewah, paling besar, paling megah, itu perpustakaan, Pak. Tetapi gedung rektoratnya biasanya kecil. Nah, kalau di Indonesia, tidak semuanya tentu saja, tapi umumnya gedung-gedung yang megah itu bukan perpustakaan, tapi rektoratnya. Nah, itu saya pernah tulis di Kompas, itu menyimpulkan sesuatu. Perpustakaan itu simbol dari pengetahuan. Rektorat itu simbol dari kekuasaan. Kalau kita datang ke Harvard, datang ke kampus saya di NU, atau datang ke biasanya yang besar-besar itu perpus di tengah dan megah. Tapi kan itu nggak terjadi ya. Itu menunjukkan sekali lagi dalam konteks di Indonesia, kekuasaan itu mendapatkan tempat yang luar biasa besar gitu ya. Dan itu membuat mereka yang berhubungan dengan birokrasi, dengan kekuasaan untuk mendapatkan pelayanan publik, mereka rela untuk memberikan uang atau upeti ya. Nah, inilah budaya feodal yang kemudian membuat korupsi sulit untuk diberantas dalam konteks Indonesia. Jadi saya membenarkan argumen Ibu, tentu butuh studi lebih lanjut tadi, pertanyaan dari kolega dari Umpar ya. Kalau misalnya argumennya adalah budaya, itu kan esensialistik. Jadi susah dong Indonesia untuk berubah kalau budayanya seperti itu. Ya, budaya order itu budaya ketertiban. Sehingga budaya liberal nggak bisa tumbuh. Jadi kritik saya kalau ada yang terlalu mengedepankan pada elemen budaya, itu adalah bersifat esensialistik. Jadi Indonesia nggak berubah-ubah dong kalau seperti itu. Jadi saya mengakui ada elemen budaya, tetapi tidak bersifat statis. Jadi saya percaya bangsa Indonesia bisa berubah sedikit demi sedikit, dan tadi saya sebut dalam presentasi bagian akhir saya adalah sumber perubahan itu adalah di generasi anak muda. Karena mereka makin lama kan makin terekspos ya oleh budaya baru yang mungkin lebih demokratis, lebih toleran, dan karenanya mereka menjadi lebih terbuka. Nah, ini sebagai jawaban juga, Bu. Mungkin ada yang bertanya, kok anak muda kita lebih demokratis dan lebih toleran? Apa kuncinya? Ternyata, Pak, kuncinya, Pak, saya temu ini paper yang barusan saya presentasikan di APSA bersama kolega saya dari ANU, American Political Science Association. Ternyata kuncinya itu di civic engagement, Pak. Jadi anak muda yang lahir setelah Soeharto jatuh itu lebih aktif di organisasi-organisasi yang kalau istilahnya Robert Putnam itu disebut dengan istilah bridging social capital, bukan bonding social capital. Jadi ketika kita tanya aktif nggak di perhimpunan olahraga,
futsal, bola voli, dan seterusnya. Mereka lebih aktif dibanding populasi, dibanding orang tua, Pak. Kemudian aktif nggak di organisasi-organisasi sosial budaya, musik, tari, mereka jauh lebih aktif di situ. Nah, organisasi-organisasi ini itu organisasi-organisasi yang bersifat bridging. Karena anggotanya itu lintas agama, anggotanya itu lintas suku, lintas latar belakang primordial. Sementara orang tua itu cenderung aktifnya di organisasi yang keanggotaannya, membership-nya itu satu latar belakang agama, budaya. Mereka aktif misalnya, jadi kalau ada yang aktifnya itu di masjid saja, di gereja saja, di majelis taklim saja, kemungkinan mereka untuk terekspos sama pihak luar itu jadi kurang. Ini yang disebut Robert Putnam dengan istilah bonding. Jadi ada dark side of social capital, di mana orang yang aktif di organisasi yang isinya itu satu latar belakang primordial, itu kecenderungan untuk terbuka menjadi lebih kecil. Nah, makanya saya tadi mengatakan budaya itu tidak selamanya tetap. Seiring dengan bertambahnya anak muda, sekarang udah 52% populasi kita yang anak muda, generasi Z sama generasi milenial. Jadi Indonesia makin mengalami peremajaan dan mereka punya budaya baru, terekspos oleh internet, mereka lebih berinteraksi sama banyak orang, lintas agama, lintas suku, lintas bahasa, dan karenanya mereka jauh lebih terbuka. Jadi saya optimis di situ. Jadi saya ingin kita di sini meskipun mendapatkan potret yang muram, yang gelap ya terkait dengan perkembangan demokrasi sekarang, tapi saya yakin, Pak, ke depan kita bisa sedikit demi sedikit ini ya, dengan tampilnya anak muda yang lebih kritis tadi, memperbaiki hal-hal yang masih buruk di hari ini dan melanjutkan apa yang sudah baik. Oke. Begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ini ada dua pertanyaan, saya satukan, masih banyak pertanyaan yang ini saya mau satukan saja. Ini masalah politik identitas, ini dari Pak Bambang dari Senata Dharma dan Pak Slamet Sarwono. Persoalan politik identitas itu berkaitan dengan isu ekonomi atau ideologis? Oke. Nih. Bagus nih, Pak. Jadi begini, Pak, ada dua pendapat, Bapak ya. Ada yang mengatakan ini terutama pasca DKI Jakarta kan para intelektual itu rame-rame melakukan riset. Apakah politik identitas di Indonesia itu berkaitan dengan isu agama murni atau isu ekonomi yang menumpang isu politik identitas. Nah, kalau kita lihat dari literatur, Pak, itu ada dua mazhab. Mazhab yang pertama, orang seperti Ian Wilson yang percaya itu seorang ahli Indonesia dari Murdoch yang percaya bahwa sebenarnya politik identitas di Indonesia itu berkaitan dengan isu ekonomi. Jadi dia mengkritik Gubernur Ahok saat itu yang melakukan banyak penggusuran, terutama di kelompok kelas menengah bawah, mereka yang tinggal di perkampungan kumuh. Jadi kata Ian Wilson, ahli dari Australia ini, isu politik identitas dalam kaitan dengan Jakarta pada dasarnya isu ekonomi yang menumpang isu politik identitas. Nah, ada yang lain, Pak, termasuk saya dan Markus Misner, itu menemukan sebaliknya. Jadi kita melakukan riset yang sangat intensif, udah dimuat oleh Asian Studies Review, sebuah jurnal terkemuka, kemudian dimuat juga oleh Bitsragen dan beberapa udah dimuat dalam book chapter terbitan Singapura, ya tulisan-tulisan kami berdua, yang menemukan bukan, kami tidak menemukan elemen ekonomi dalam kasus di DKI Jakarta. Yang kita temukan adalah identity. Jadi dan itu misalnya dalam riset
yang kami lakukan waktu exit poll, mereka yang mendukung Bung Anies Baswedan, itu sebagian besar karena alasan agama. Dan itu datang dari kelompok miskin atau kelompok kaya. Kalau dia Muslim, mau kaya, mau miskin, mau terdidik, mau tidak terdidik, cenderung. Nah, jadi efek agama itu sangat signifikan. Sementara efek pendapatan, latar belakang ekonomi responden, tidak signifikan untuk menjelaskan pilihan dalam konteks pilkada DKI. Nah, itu argumen yang kami katakan bahwa politik identitas tidak ditumpangi oleh isu ekonomi. Jadi identitas ya, dia bisa beyond urusan latar belakang ekonomi. Nah, tentu saja efek dari dua cara pandang ini terkait dengan apakah politik identitas murni isu agama atau isu ekonomi itu panjang, Pak. Kalau misalnya isu ekonomi yang melatar belakangi naiknya politik identitas, maka jalan keluarnya adalah membenahi inequality, kesenjangan. Karena kan ada semacam adagium bahwa mereka yang mereka yang kaya itu berasal dari kelompok sosial demografi agama tertentu. Tidak seluruhnya benar, tetapi ada pendapat seperti itu. Nah, kalau misalnya alasan ekonomi yang menjelaskan politik identitas, maka jalan keluarnya itu membenahi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas supaya kesenjangan bisa dikurangi. Tapi kalau masalahnya adalah identitas, kalaupun toh pertumbuhan ekonomi bisa diperbaiki kualitasnya sehingga inequality atau indeks Gini-nya bisa kita kurangi, itu tidak serta-merta bisa mengurangi magnitude dari politik identitas karena akarnya adalah ideologis. Jadi lagi-lagi dua perspektif dalam melihat politik identitas ini punya efek terkait bagaimana kita menyelesaikan ya masalah politik identitas. Nah, cara paling mudah, Bu, adalah dua-duanya aja. Jadi bagaimanapun kesenjangan harus kita kurangi, tapi saat yang sama perlu kerja kebudayaan yang melibatkan semua kalangan, dari kalangan elit politik maupun kalangan masyarakat sipil, agar toleransi bisa kita tingkatkan, intoleransi bisa kita kurangi, dan memberikan hukuman kepada siapapun yang mencoba memakai religious card, gitu ya, kartu agama untuk menarik simpati elektoral. Masih ada banyak pertanyaan, tapi kita terbatas dengan waktu. 1-2 kalimat bisa, Pak? Iya. Ada pertanyaan mengenai bagaimana lembaga pendidikan tinggi menangani masalah seperti ini. Iya. Terima kasih Pak Michael. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi yang luar biasa. Ini saya lihat di kolom chat banyak sekali pertanyaan yang saya belum jawab. Ya. Tentu kita bisa sambung di lain waktu. Saya berharap kita bisa berjumpa, bersilaturahmi di lain kesempatan ya. Saya sendiri membuka riset yang sudah saya publikasikan di kanal ResearchGate atau di akademia. Jadi Bapak sekalian kalau tertarik ya membaca apa yang sudah saya presentasikan tadi dalam argumen yang lebih utuh, itu bisa dibuka ResearchGate saya, bisa dibaca di situ. Tentu saja bisa dikritisi juga kalau ada kelemahan. Namanya juga ilmu, jadi sangat mungkin terjadi kesalahan atau kelemahan. Tetapi sebagai penutup saya ingin katakan, gitu ya. Bagaimanapun institusi pendidikan itu adalah garda terdepan, Pak, dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang enlightened, yang open-minded, yang toleran, yang demokratis, yang terbuka. Jadi dan karenanya institusi pendidikan di bawah pendidikan tinggi Katolik, termasuk juga institusi pendidikan di bawah Kementerian Agama seperti kampus saya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan kampus IAI atau STAIN seluruh Indonesia punya tanggung jawab moral ya untuk menghasilkan pembelajar yang enlightened, yang open-minded, yang toleran tadi. Dan ini everlasting proses. Ini proses yang tidak akan selesai, akan terus berlangsung.
Jadi kita akan terus gitu ya usahakan supaya institusi-institusi pendidikan kita termasuk di bawah Aptik ya mampu menghasilkan sumber daya yang terbuka tadi. Jadi saya kira itu Pak Michael, Pak Ketua Aptik ya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Studi Aptik ya bulan ini Pak ya lahirnya ya. Ya. Semoga bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih baik buat bangsa Indonesia dan semoga kita bisa diberikan kesehatan, kesuksesan dan panjang usia. Terima kasih sekali lagi waktunya gitu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya kembalikan kepada Pak Michael. Baik, terima kasih Pak Burhanuddin. Kami sangat mendapat banyak inspirasi, apalagi ide-idenya didasarkan pada penelitian yang serius. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih dan sekarang saya serahkan kepada panitia. Ya, silakan. Pak Kus menyerahkan apresiasi. Terima kasih. Bukan main, Pak Burhanuddin. Terima kasih Pak Kus. Bukan main. Ini kita sangat-sangat diperkaya dan tadi seperti dikatakan Pak Burhanuddin tadi ya, kelihatannya akan ada sambungannya nih. Mudah-mudahan nggak kapok nih. Jadi ini sebagai penghargaan kami secara virtual. Semoga tetap sehat dan semoga nanti dalam waktu tidak terlalu lama kita berjumpa lagi. Sekali lagi terima kasih. Amin Prof, makasih banyak Prof Gus Biantoro dan semuanya. Saya pamit dulu semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya.